Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya, Erik Lukmanul Hakim, akan sedikitnya menjelaskan mengenai moderasi beragama, mendeskripsikan implementasi prinsip dan gambaran nilai moderasi agama di lingkungan tempat tinggal dan sekolah, dengan tujuan untuk tugas ujian akhir semester pada mata pelajaran berbasis moderasi beragama. Oke, kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Sedikitnya saya akan menjelaskan mengenai moderasi agama terlebih dahulu. Apa itu moderasi beragama? Moderasi agama itu pada dasarnya adalah konsep bagaimana kita mendorong kesepahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dalam praktik keagamaan. Yang pada dasarnya kita hidup di Indonesia yang hidup berbagai suku, dari Sabang sampai Merauke, sukunya lebih dari 200, otomatis banyak ras, banyak agama yang dianut ada 5. Otomatis kita untuk mempersatukan Indonesia ada semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itulah, dan pada akhirnya kita ada mata pelajaran moderasi agama. Tujuannya untuk apa? Kita bisa memahamkan toleransi kita antar beragama. Jadi misalnya ketika ada waktu hari raya Idul Fitri, orang yang bukan beragama Islam, dia menghormati keagamaan keislamannya. Dan sebaliknya pun, kita sebagai orang Muslim, kita harus menghargai keagamaannya mereka. Jadi tidak harus dengan gontok royok atau lain sebagainya. Itulah secara sederhana yang disebut dengan moderasi agama. Adapun implementasi dalam prinsip-prinsip moderasi beragama dapat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan tempat tinggal, sekolah, masyarakat pada umumnya. Jelas, aspek kehidupan kita sebagai warga negara yang rukun atau yang bersatu, ya yang pertama kita di rumah. Rumah itu adalah lingkungan yang ada di sekitar kita. Contohnya ada bapak, ibu, adik, kakak, keponakan, lain sebagainya. Itu ada berbeda pemahaman, atau di antara muslim kan berbeda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada lain sebagainya. Ya, kita sebagai di lingkungan itu bagaimana kita memahamkan dan tidak saling meningkatkan egoisannya, tetapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, bolehlah kita berbeda paham, tapi satu tujuannya itu ke Islam yang kafah. Oke. Itulah salah satu implementasinya ya. Itu yang pertama, kita hidup di masyarakat. Lanjut di sekolah, ya jelas di sekolah otomatis kan kalau sekolahnya kita berbasis keagamaan, ya di lingkungan saya sendiri ya mayoritasnya orang muslim, tetapi ada perbedaan adalah pemahaman, ada yang NU, ada yang Persis, lain sebagainya. Itulah kita harus bagaimana menyatukan dan kita bagaimana memberikan konsep toleransinya yang kayak gimana gitu ya. Jadi bukan memensaj atau memonis ini masalah itu lain sebagainya, tapi kita memberikan pemahaman terlebih dahulu dalam penjelasannya. Itulah, di lingkungan saya tempat tinggal, nilai moderasi beragama tercermin dalam toleransi atau rahmat beragama. Warga saling menghormati dan menghargai kepercayaan agama masing-masing, memaksa pandangan atau keyakinan tertentu kepada orang lain. Ya, kita harus saling memberikan wawasan. Ya, kita memberikan toleransi, memberikan beberapa kelonggaran dan sebagainya. Ya, yang penting tidak ada pelanggaran hak asasi dalam manusianya. Ada aturan tertentu. Kalau dalam Islam ada aturannya, ada Al-Quran dan hadisnya.
Ketika orang melanggar Al-Quran dan hadisnya, otomatis barulah kita memberikan pemahaman, membesar atau lain sebagainya. Ketika tidak ada yang bernotabe yang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita memberikanlah kelonggaran. Iya, gitu ya. Seperti halnya itu ya pada dasarnya. Di lingkungan sekolah, nilai moderasi agama diwujudkan dalam kurikulum yang inklusif dan menghargai keberagaman kepercayaan. Pelajaran agama diajarkan secara objektif, tidak mengutamakan satu agama tertentu, tetapi memberikan pemahaman yang luas tentang beragama, kepercayaan spiritual yang ada di dunia. Jadi dalam materi pelajaran ya kita menganut ya Indonesia. Indonesia itu yang bersemboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Itulah salah satunya konsepnya. Jadi materi pelajaran punya sama konsepnya untuk satu untuk semua. Bagaimana yang notabene non muslim atau yang Kristen, Nasrani lain sebagainya, ya mereka memahami bagaimana ketika waktunya Jumatan ya mereka tidak, tapi ketika waktunya mereka hari Minggu Natalnya kita tidak, tapi kita saling menghargai satu sama lain. Seperti diskusi antar agama, kunjungan di tempat-tempat ibadah yang berbeda. Selain lingkungan tempat tinggal di sekolah, nilai moderasi beragama juga kecerminan interaksi sehari-hari di masyarakat. Misalnya ada acara keagamaan, misalkan ketika orang NU ada tetangga yang meninggalnya kan ada tahlilan. Bagaimana orang Persis? Ya mereka tidak ini. Ya kita menghargainya aja. Mereka ada pemahaman itu tersendiri, tetapi jangan itu salah dan sebagainya, tidak, tapi ya udahlah, selama tidak ada yang berkelainan ya bolehlah dilakukan. Oke. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, orang yang beragama berusaha untuk menunjukkan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan dengan cara tidak memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain. Jadi keyakinan timbullah pada diri sendiri, bukan karena ada paksaan. Ketika ada paksaan, otomatis yang terjadi tidak ada sukarela. Ketika sukarelanya tidak ada, otomatis dan mereka melaksanakan terpaksa, dan lain sebagainya. Dengan menerapkan nilai moderasi beragama dalam berbagai aspek kehidupan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang harmonis, damai, menghargai keberagaman agama, serta kepercayaan. Jadi kita materi moderasi agama itu intinya yaitu dalam aspek kehidupan. Bagaimana yang harmonis, tidak ada saling menghina, menghardik, lain sebagainya, damai, yang artinya damai kita nyaman, hidupnya tentram, abadi, saling menghargai satu sama lain. Antar beragama ya jelas, antar agama beda pemandangan lain sebagainya, kita saling menghargai agama serta kepercayaannya. Itulah salah satunya konsep moderasi agama dalam pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan di tempat tinggal. Itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kita hidup tidak sendiri. Hidup itu kita butuh orang lain. Contohnya baju. Kita pakai baju, ini siapa yang kita gunakan jasanya? Pertama yang pembikin benang, yang yang membuat talinya, yang menernak ulat sutranya. Setelah jadi ulat jadi benang, setelah jadi benang menganun, setelah menganun ya jadilah kain, setelah jadi kain ada yang menjahit, setelah itu ya banyak orang yang berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dari itu kita materi berbasis moderasi agama, kita mendorong kepahaman toleransi terhadap satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Saya Erik Lukmanul Hakim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.